Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengulas atau membahas soal ulangan tengah semester yang telah teman-teman kerjakan. Silakan diperhatikan dengan baik tiap penjelasan yang disampaikan agar mendapatkan pemahaman yang baik. Nomor yang pertama, Mada amilta ba'da salati subuhi? Apa yang kamu lakukan apa yang kamu kerjakan boleh ba'da salati subuhi, setelah salat subuh. Kalimat selanjutnya ba'da salati subuhi titik-titik ad-durusa. Setelah salat subuh titik-titik pembelajaran. Nah, coba kita pilih kata kerja mana yang tepat untuk mengisi tanda titik yang ada pada soal. Maka jawaban yang benar adalah terdapat pada pilihan D, yaitu dzakartu. Dzakartu artinya mengulang. Mengulang apa? Ad-durusa, pembelajaran. Di sini yang ditekankan adalah domirnya ya. Domirnya dan jenis kata kerja yang dipilih. Kalau pada pilihan alif, dzakara ba'da sholati subuhi dzakarud durus. Dzakarud durus. Nah, sedangkan yang ditanya di sana adalah amilta, apa yang kamu lakukan. Bukan apa yang dia lakukan, tapi apa yang kamu lakukan. Kalau menggunakan dzakara, itu kan domirnya apa? Dzakara. Domirnya adalah huwa. Huwa yang arti dia laki-laki. Tidak tepat. Kita memilih dzakara. Ba'da sholati subuhi dzakarud durus. Setelah sholat subuh dia laki-laki ya mengulang pembelajaran. Dia laki-laki mengulang pembelajaran. Sedangkan yang ditanyakan adalah kamu. Artinya pihak kedua yang ditanyakan, bukan pihak yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah amiltu. Pilihan amiltu juga tidak tepat. Amiltu artinya saya mengerjakan. Nah, kita coba masukkan dalam kalimatnya. Ba'da sholati subuhi amiltu durusa. Setelah sholat subuh, saya mengerjakan pembelajaran. Saya mengerjakan pembelajaran. Ini juga kurang tepat. Ya, kurang tepat. Tidak sesuai dengan kalimat atau redaksi yang ada di dalam buku LKS juga. Ya. Apa yang kamu lakukan setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh, saya mengerjakan pembelajaran. Kurang tepat. Yang tepat adalah ba'da sholati subuhi dzakartu ad-durusa. Setelah sholat subuh, saya mengulang pembelajaran. Mengulang kembali pembelajaran. Artinya dia belajar lagi. Seperti itu. Kalau dzakarat, pilihan yang C itu keliru pada domirnya. Dzakarat itu untuk yang perempuan. Sedangkan yang ditanyakan di sana adalah amilta. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah soal-soal yang ditanyakan berkaitan dengan pemahaman teman-teman tentang domir, ya, tentang domir dan fi'il, ya, domir dan fi'il. Domir itu artinya kata ganti, fi'il artinya kata kerja, khususnya pada fi'il madhi. Fi'il madhi artinya fi'il atau kata kerja yang telah lampau atau sudah dilakukan. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang memahami
atau belum memahami, silakan dibuka kembali pada video-video sebelumnya yang sudah diberikan agar mendapatkan pemahaman yang utuh tentang fi'il madhi dan domir. Di sana sudah dijelaskan bagaimana perbedaan dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pada nomor yang kedua. Usolli salat ad-duhri fi sa'ati titik-titik fi sa'ati titik-titik naharon. Naharon. Saya artikan ya. Usolli salat ad-duhri fi sa'ati. Saya salat duhur pada jam titik-titik naharon, siang. Kita salat di Malang ini, salat duhurnya jam berapa, teman-teman? Kita sholat di Malang jam, jangan lupa, jam 11. Ya. Kita sholat jam 11.30. Jam 11.30. Di sini ada pilihan al-rabi'ah 4, at-tasi'ah, at-tasi'ah 9, kemudian al-hadiyata asrah 11, dan thaniyata asrah itu adalah 12. Maka untuk yang nomor 2 ini, saya membenarkan jika teman-teman memilih pilihan pada 11 atau 12. Nah, karena seharusnya saya memperjelas pada pilihannya sebenarnya di sini. Jam 11.30 sebenarnya yang bukan jam 11 saja. Tapi jika ada teman-teman yang menjawab ats-tsaniyata asrah, saya benarkan. Karena antara 11 dan 12 ini ya ada juga yang melaksanakan pada jam 12 ya, sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Namun yang paling tepat adalah jam 11.30. Kalau jam 4 kan tidak mungkin kita melaksanakan sholat subuh, sholat duhur pada jam 4 siang atau jam atas ya, jam 9. Dan ar-rabi'ah itu bukan siang, atas ya juga bukan siang, masih pagi. Yang paling tepat adalah al-hadiyata asrah atau ats-tsaniyata asrah, jam 11 atau jam 12, sesuai dengan kondisi di masyarakatnya. Kata kuncinya terdapat pada kata naharon. Naharon artinya siang. Ya, naharon artinya siang. Kalau misalnya ditanyakan sobahan, sobahan pagi berarti bisa 4 atau 9. Kata kuncinya harus diperhatikan ya. Naharon siang berarti sesuaikan dengan jamnya. Itu kata kunci yang perlu diperhatikan juga, walaupun kita tidak mengetahui arti dari soalnya. Ingat, seperti itu. Nomor yang ketiga, mata titik-titik minal madrasah. Mata kapan titik-titik minal madrasah, dari sekolah. Jawabannya raja'tu minal madrasati naharon. Saya pulang dari sekolah pada jam, saya pulang dari sekolah ya naharon. Ini siang ya, naharon siang. Pada siang hari. Maka kalimat yang tepat untuk pertanyaannya adalah mata raja'ta. Nah, mata raja'ta minal madrasah. Kapan kamu pulang dari sekolah? Kapan kamu pulang dari sekolah? Raja'tu minal madrasati naharan. Saya pulang dari sekolah pada siang hari. Kemudian nomor yang keempat, Mada amilta sabah al-yawm? Titik-titik Al-Quran.
Artinya apa yang kamu lakukan pada pagi ini jawaban yang paling tepat untuk melengkapi pertanyaan itu, ya, untuk menjawab pertanyaan itu terdapat pada pilihan yang benar adalah alif, qara'tu. Apa yang kamu lakukan pada pagi hari ini? Qara'tul Qur'an. Saya membaca Al-Quran. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika ditanyakan amil ta yang kamu lakukan berarti harus dijawab dengan amil tu, karena itu adalah komunikasi secara langsung antara seseorang dengan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Saya melakukan ini. Dan seterusnya. Karena itu adalah komunikasi secara langsung, ya. Tidak ada pihak ketiga. Tetapi lawan bicara secara langsung. Maka menggunakan domir ana, yaitu qara'tu. Qara'tul Qur'ana. Saya membaca Al-Quran. Nomor 5. Mada sallaita as-subha hadal yawm? Kapan kamu sholat subuh hari ini? Sallaitu subha fi sa'ati khamsah. Saya sholat subuh pada jam 5. 5 apa? Lailan, malam. Naharan, siang. Masaan, sore. Sobahan, pagi. Maka jawaban yang benar adalah sobahan. Saya sholat subuh pada jam 5 sobahan, pagi. Nomor 6. Qara'tu kulla yaum ba'da sholatil maghrib. Saya membaca kulla yaumin setiap hari ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib. Maka jawaban yang benar adalah Al-Quran. Alif, ya. Nomor 7. Ana tilmidun nasitun. Ana tilmidun nasitun wa saya adalah seorang siswa yang nasitun, rajin. Wa jawaban yang benar adalah mahirun. Jawaban yang benar adalah mahirun. Kenapa mahirun? Karena pilihan yang lain itu dia berjenis perempuan. Mahirotun perempuan, nasitotun perempuan, nafdifatun perempuan. Karena ada tamar butonya. Sedangkan mahirun, pintar, itu jenis laki-laki. Mahirun jenis laki-laki. Karena tidak ada tamar buto. Ana tilmidun, siswa, ya, bukan siswi. Tilmidun, siswa. Nasitun, rajin. Wa mahirun, dan pintar. Nomor 8. Makna al-wajibul manzil. Apa arti dari wajibul manzili? Wajibul manzili artinya adalah pekerjaan rumah atau tugas rumah atau PR. Nomor 9. Hal katabta al-wajibul manzili? Apakah kamu menulis PR? Ya, apakah kamu menulis PR? Naam, ya. Al-wajibul manzili. Maka pilihan yang tepat adalah katabtu. Katabtu, saya telah menulis. Ingat, di sana yang ditanyakan adalah domir anta. Katabta, apakah kamu telah menulis PR? Naam, katabtu al-wajib al-manzili. Saya telah menulis pekerjaan rumah. Kemudian nomor 10, qara'a abi al-Qur'ana. Al-kalimah tahtaha khot hiya. Kalimat atau kata yang digarisbawahi itu
merupakan atau berkedudukan sebagai apa? Maka qara'a. Qara'a adalah fi'il apa? Fi'il fi'il madhi. Ya, betul. Fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il atau kata kerja yang sudah dilakukan. Apa fi'il mudhari'nya? Yaqra'u. Qara'a yaqra'u fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madhinya adalah qara'a. Telah membaca. Telah membaca. Nomor 11. Titik-titik Laila al-qamus li tatlibul ma'ani. Titik-titik Laila al-qamus, qamus untuk mencari makna. Berarti apa yang dilakukan oleh Laila? Yang betul adalah fatahat. Fatahat artinya membuka. Jalasat artinya duduk. Akhadat artinya ambil. Ya, wadu'at artinya meletakkan. Berarti yang tepat adalah fatahat. Yaitu artinya membuka. Laila membuka kamus untuk mencari makna. Oke, nomor 12. Qara'tul wajibal manzili. Saya membaca PR. Ya, saya telah membaca PR. Saya telah membaca PR. Titik-titik pilihan yang benar dari pertanyaan tersebut adalah alif, yaitu ghadan artinya besok. Kemudian ba'da ghadan artinya lusa. Setelah besok berarti lusa ya. Bariha. Ba'da ghadan lusa. Kemudian C, al-an. Al-an, apa artinya al-an? Al-an artinya adalah sekarang. Kemudian al-bariha. Al-bariha. Al-bariha artinya apa? Al-bariha artinya adalah kemarin, ya. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya D, al-bariha. Karena itu adalah sudah dilakukan. Sedangkan besok itu kan belum dilakukan. Atau lusa juga belum dilakukan. Belum dilakukan. Al-an sekarang. Sedangkan yang paling tepat itu adalah al-bariha. Yang sudah dilakukan ya. Qara'tu al-wajib al-manzili. Karena yang digunakan di situ adalah fi'il madhi yang sudah dilakukan. Nomor 13. Titik-titik qira'atul ustadu fil fasl. Bacaan ustadz di kelas. Maka jawaban yang benar adalah kalau dhahabat adalah bepergian, sami'tu mendengarkan, saya telah mendengarkan, raja'tu saya telah pulang, fatahtu saya telah membuka. Maka yang tepat adalah B, sami'tu. Sami'tu qira'atul ustadz fil fasli. Saya telah mendengar bacaan ustadz di kelas. Mendengar bacaan ustadz di kelas. Oke, nomor 14. Jalasna 'alal maq'ad. Thumma titik-titik al-laban. Saya telah duduk di atas tempat duduk ya. Thumma apa yang dilakukan? Al-laban. Al-laban artinya susu. Berarti apa yang dilakukan dengan air susu itu? Kalau qara'na membaca, tidak mungkin kita membaca susu ya. Kemudian waqafna, kami telah berhenti susu, tidak tepat juga. Sami'na, saya atau kami telah mendengar susu. Keliru. Yang paling tepat adalah sarabna. Kami meminum al-laban, susu. Jalasna 'alal maq'adi thumma sarabna al-laban. Kemudian kami minum
susu. Itu yang paling tepat. C ya. Kemudian nomor terakhir 15. Titik imam risalata li ustadihi. Titik imam surat untuk ustadznya. Berarti apa yang dilakukan imam? Yang dilakukan oleh imam adalah kataba. Kataba artinya dia menulis surat untuk ustadznya. Kataba imam, imam telah menulis risalata surat li ustadihi untuk ustadznya. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan domirnya. Imam kan adalah nama dia laki-laki. Dia laki-laki, domirnya huwa. Domir huwa yaitu kataba. Bukan katabta. Katabta itu untuk domir anta. Ya, katabtu untuk domir ana. Katabas untuk yang perempuan. Itu berbeda semua ya. Harus dibedakan. Makanya silakan dibuka lagi pembelajaran kita sebelumnya tentang penggunaan domir dan fi'il yang ada pada pembelajaran sebelumnya. Oke, silakan dibuka agar tidak keliru lagi dalam menjawab soal. Kemudian kita akan mengurutkan kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna. Nomor 1 itu jawaban yang paling benar adalah raja'tu minal madrasati naharan. Raja'tu minal madrasati naharan. Nomor 2, qara'tul Qur'an, ya, qara'tul Qur'ana ba'da sholatis subhi, ba'da sholatis subhi. Kemudian nomor 3, dhahabtu ilal madrasati ma'a ammi, ya, dhahabtu ilal madrasati ma'a ammi bisayyarati. Kemudian nomor 4, raja'a Sulaiman minal Bandung, min Bandung, ya, raja'a Sulaiman min Bandung bil kitar kereta api. Kemudian nomor 5, safartu ila Jakarta ma'a Aisyah bitta'irah. Nomor 3, bagian yang ketiga kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ahmad menghabiskan waktu berlibur di kota. Qadha Ahmad waktul utlah atau al-utlata fil Madinah. Bisa seperti itu. Kemudian nomor 2, dhahabtu al-usbu'ul madi. Saya telah pergi pada minggu lalu ila baiti jaddati, di rumah kakek saya, fil qaryah, di desa. Atau dhahabtu ila baiti jaddati fi qaryah fi usbu'il madi. Bisa juga seperti itu. Sesuaikan dengan kalimatnya yang teman-teman pahami. Kemudian yang ketiga bisa seperti ini juga. Dhahaba imam ila Turki ma'a ilatihi fi syahri Ramadan. Bisa seperti itu. Atau dhahaba imam ila Turki fi syahril madi, fi syahril madi, bukan syahri Ramadan ya, keliru tadi. Fi syahril madi ma'a usrati, ma'a usratihi. Bisa seperti itu. Sesuaikan. Yang penting teman-teman bisa menyesuaikan dengan kalimatnya. Kemudian yang keempat, dhahabna ila sati'il bahri fi yaumil utlah. Apa artinya? Artinya adalah kami telah pergi ke tepi pantai pada hari libur. Kami atau kita pergi ke tepi pantai atau ke pantai fi yaumil utlah pada hari libur. Nomor 5,
Dhahabtu ila satil bahri ma'a usrati. Saya pergi ke tepi pantai bersama dengan keluarga saya. Itu kira-kira maknanya. Silakan teman-teman dibaca lagi, dipahami kembali apa yang menjadi pembahasan kita sebelumnya, terutama pada perubahan-perubahan fi'il madhi dan domirnya. Silakan diperhatikan kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.